itu pengantar saya terkait dengan kehadiran, karena ini adalah pertemuan kedua saya dengan Anda ya. Sebelumnya kan di mata kuliah pada penyakit dalam bedah ya, dan dalam temuan itu saya juga sudah mengingatkan terkait dengan kedisiplinan mengikuti perkuliahan. Jadi ya relatif tidak jauh berbeda. Oke, kita langsung saja pada mata kuliah OT atau PO ya, terapi okupasi pada ortopedi. Jumlah SKS-nya adalah 2 SKS dengan 1 SKS teori maupun 1 SKS praktikum. Hingga nanti penilaiannya akan meliputi 2 hal itu. Adapun pengampu, di sini nanti saya akan bertim dengan Bu Rina, sehingga kepada Mbak Linda, ketika akan memasuki pertemuan selanjutnya, silahkan mengacu pada jadwal yang tertera di RPS, agar tidak keliru ya di dalam berkoordinasi nantinya. Adapun deskripsi mata kuliah, jadi di mata kuliah ini nanti akan membahas beberapa kondisi ortopedi. Kalau membicarakan kondisi ortopedi, tentu saja sistem yang mengalami gangguan adalah muskuloskeletal. Bisa gangguan pada tulang, bisa berupa gangguan pada otot, maupun gangguan pada persendian. Ya. Jadi di dalam pembahasan nanti kita tidak akan keluar dari 3 topik itu ya, otot, kemudian tulang, maupun persendian. Ya, dari beberapa kondisi ortopedi yang nanti kita akan pelajari, tentu saja memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda-beda ya. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan strategi yang ada pada suatu pendekatan tertentu. Oleh karena itu, selain membahas kondisi, kita juga akan membicarakan tentang pendekatan yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan akibat kondisi ortopedi tadi. Nah, karena gangguan yang terjadi pada sistem muskuloskeletal, maka kerangka acuan yang banyak kita bicarakan nanti adalah kerangka acuan biomekanik ya. Karena kerangka acuan biomekanik memang didesain untuk mengatasi problem terkait dengan muskuloskeletal. Ya. Meskipun demikian, tidak selalu kondisi ortopedi itu bisa ditingkatkan atau katakanlah diperbaiki begitu. Sehingga pada kasus-kasus ortopedi tertentu dan pada saat tersebut secara prognosisnya tidak baik, maka tidak menutup kemungkinan akan beralih ya dari kerangka acuan biomekanik jadi kerangka acuan rehabilitatif. Nah, dengan gambaran ini, maka di dalam pembahasan kondisi ortopedi nantinya, selain kita fokus ke kerangka acuan biomekanik, juga akan menyinggung kerangka acuan rehabilitatif. Meskipun kami menyampaikan 2 kerangka acuan tersebut akan banyak disinggung di dalam pembahasan kondisi ortopedi, mohon tidak membuat satu kesimpulan yang keliru ya, bahwa kerangka acuan untuk kondisi ortopedi selalu harus kerangka acuan yang saya sebutkan tadi. Ya. Bisa saja ketika berhadapan dengan klien, meskipun dia mengalami gangguan di muskuloskeletal, namun akibat gangguan pada sistem muskuloskeletal tersebut berdampak pada aspek psikososialnya, katakan.
Nah, bila mana keluhan yang disampaikan oleh klien itu lebih kepada keluhan pada aspek psikososial, maka tidak menutup kemungkinan kerangka acuan yang digunakan berbeda. Ya, sebagai contoh bisa saja menggunakan kerangka acuan kognitif behavior. Ya, meskipun pada banyak kasus ortopedi hal itu tidak lazim ya, lebih banyak keluhannya itu terkait dengan otot, tulang maupun persendian, maka ya secara umum yang paling banyak digunakan adalah biomekanik, kemudian selanjutnya adalah rehabilitasi. Jadi tolong hal ini diperhatikan dengan baik. Adapun capaian pembelajaran, ya mirip ya dengan pembahasan tentang penyakit dalam dan bedah, yaitu menguasai patofisiologi penyakit atau gangguan fisik. Itu pula dengan capaian pembelajaran mata kuliah, jadi lebih condong pada kemampuan untuk mengidentifikasi aset dan limitasi yang muncul pada beberapa kondisi ortopedi. Nah, dari aset dan limitasi itu nantinya diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan menyusun program terapi. Sehingga nanti di dalam pelaksanaan perkuliahan ini akan ada penilaian terkait capaian pembelajaran mata kuliah ini yang diwujudkan dalam bentuk tugas kelompok, itu menyusun laporan kasus. Oke, kita lanjutkan ke metode penilaian. Jadi di metode penilaian teorinya ada kuis, UTS, dan UAS. Untuk kuis nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan PJ. Namun sebagai gambaran, Anda selalu mempersiapkan diri ketika 2 atau 3 materi sudah tersampaikan, ya Anda harus siap-siap untuk mengikuti kuis. Dan model soal pada kuis, UTS, dan UAS, kami berusaha untuk membuat soal seperti layaknya soal pada UKOM. Ya. Jadi Anda mohon bisa memperhatikan soalnya, harapannya Anda akan terbiasa. Jadi ketika nanti soal ujian UKOM di akhir semester ya, katakan di semester 8 menjelang wisuda begitu, nanti akan ada UKOM. Harapannya Anda sudah familiar dengan soalnya. Nah, untuk praktikum, selain dalam bentuk tugas laporan kasus yang dipresentasikan, juga ada ujian praktik. Ya. Ujian praktiknya yaitu ujian praktik terkait strategi meningkatkan KO atau kekuatan otot, maupun ujian praktik strategi meningkatkan lingkup gerak sendi. Ya. Jadi kedua hal itu berhubungan dengan penerapan kerangka acuan biomekanik. Bagaimana teknis ujiannya nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Untuk rujukan, silahkan Anda menggunakan beberapa rujukan yang ada di hadapan Anda ini, atau Anda menggunakan rujukan lain. Perlu Anda ketahui, kalau kita lihat di rujukan ini, ada beberapa rujukan yang tahunnya sangat lama begitu. Saya ambil contoh adalah yang Trombley edisi ketiga ya. Ya, kenapa buku tersebut masih kami jadikan rujukan? Karena di dalam buku ini pembahasan tentang kerangka acuan biomekanik itu relatif lebih rinci, ya, dan mudah untuk dipahami. Berbeda dengan pembahasan kerangka acuan biomekanik di sumber lain, bahkan di sumber dari Trombley sendiri yang edisi ke-7,
Itu ada, tapi tidak serinci yang ada di edisi ketiga. Ya, silahkan nanti Anda uh, cari di internet, hal ini sudah bisa diakses. Ya. Tapi kalau edisi yang ketiga saya kurang tahu. Tapi yang edisi ketujuh sudah bisa diakses di internet. Ya, jadi silahkan Anda gunakan. Bagi Anda yang domisili di dekat kampus atau yang kos, silahkan Anda ke perpustakaan. Untuk yang edisi ketiga ini, sepengetahuan saya, jumlah kopiannya itu relatif banyak, ya, karena sering dipinjam oleh mahasiswa. Oke, kita masuk ke jadwal pembelajaran. Terkait dengan jadwal pembelajaran, saya tersadarkan dengan agenda akademik yang disampaikan oleh Prodi. Ya. Di pertemuan sebelumnya, di mata kuliah penyakit dalam bedah, di sana kami menyusun rencana pembelajaran semester itu hingga 14 kali pertemuan. Ya. Begitu pula dengan RPS untuk ortopedi. Namun, ketika kami mencermati agenda akademik atau kalender akademik, ternyata semester 4 maksud kami, pada program studi sarjana terapan, jumlah pertemuan itu hanya 12 kali. Jadi hanya 12 minggu. Di RPS ini kami tuangkan sehingga ada beberapa kegiatan yang penjadwalannya mungkin perlu dibicarakan lebih lanjut. Ya. Sementara ini yang terfikirkan oleh kami adalah penjadwalan terkait presentasi kasus, ya presentasi laporan kasus. Yang mana presentasi laporan kasus itu nanti ada 5 kelompok ya, sebentar saya cek. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Oh, sorry, ada 4. Ada 4 kelompok. Jadi mohon Mbak Linda nanti dibantu untuk membagi teman-temannya ke dalam 4 kelompok yang akan membahas beberapa kondisi ortopedi. Ya. Nah, jadi nanti terkait dengan presentasi laporan kasus, kalau mengacu pada jadwal yang tertera di RPS, itu hanya 1 kelompok saja yang punya jadwal. Sedangkan yang 3 kelompok lain sudah di luar agenda yang ditetapkan oleh Prodi. Oleh karena itu nanti bisa saja pada saat jadwal presentasi kelompok 1, katakan begitu, akan dibarengkan dengan presentasi kelompok 2. Jadi dilakukan 2 kelompok di dalam 1 kali pertemuan. Begitu. Atau bisa saja 1 pertemuan 1 kelompok, tetapi nanti kita butuh waktu tambahan agar kelompok yang lain bisa mempresentasikan laporan kasus. Jadi sementara itu yang solusi yang bisa kami sampaikan. Semoga itulah yang terbaik. Bila mana nanti ada kendala akan kami koordinasikan dengan PJ. Oke. Di pertemuan kedua, ya pertemuan pertama penjelasan RPS dan tugas. Pertemuan kedua nanti kita mulai membahas tentang reaksi jaringan muskuloskeletal bila mana mengalami kerusakan atau mengalami cedera atau injury. Jadi di pertemuan kedua ini menurut kami merupakan dasar ya yang perlu Anda pahami ketika Anda mengkaji kasus ortopedi. Ya. Karena di pembahasan kedua ini, di pembahasan tentang reaksi jaringan muskuloskeletal ini, kita bisa memprediksi ketika otot itu mengalami gangguan,
gangguannya bisa saja pada serambi ototnya, atau bisa saja terkait dengan sistem persarapannya, atau karena faktor lain seperti faktor imobilisasi. Nah, itu nanti apa yang akan terjadi dengan otot? Apakah kemudian mengalami disuse atrofi atau kemudian mengalami kontraktur? Itu nanti kita bisa prediksi, ya. Begitu pula dengan permasalahan pada tulang maupun persendian. Nah, kemampuan di dalam memprediksi inilah yang kemudian kita pakai sebagai dasar untuk menentukan strategi apa yang tepat diterapkan pada klien. Nah, dari pengantar ini harapan kami nanti akan bisa memotivasi Anda untuk lebih memperdalam pemahaman tentang reaksi jaringan muskuloskeletal. Di pertemuan ketiga, kita akan mulai spesifik membicarakan tentang kerangka acuan biomekanik. Khususnya adalah prinsip dan teknik untuk meningkatkan kekuatan otot. Di pertemuan keempat, masih sama membahas tentang kerangka acuan biomekanik, namun kali ini membicarakan tentang prinsip dan teknik meningkatkan lingkup gerak sendi. Jadi yang awalnya untuk KO, kemudian yang berikutnya untuk LGS. Untuk endurance, itu nanti akan disinggung di dalam pembahasan yang kekuatan otot. Ya. Nah, setelah dua materi ini tersampaikan, maka di pertemuan berikutnya akan diselenggarakan ujian praktik. Baik untuk meningkatkan KO maupun meningkatkan LGS. Kami nanti setiap mahasiswa akan dihadapkan dengan satu ilustrasi kasus begitu. Dari ilustrasi kasus itu mahasiswa diminta untuk mencermati beberapa saat dan kemudian dilanjutkan dengan memberikan latihan ya pada klien. Dalam hal ini model. Oke. Mohon maaf ada sesuatu hal yang perlu saya bicarakan sebentar ya. Saya telepon sebentar.
Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf ada sedikit kendala. Oke, untuk ujian tadi, jadi tiap mahasiswa nanti akan mendapatkan ilustrasi kasus, kemudian dicermati sesaat, kemudian memberikan penanganan pada klien yang dalam hal ini adalah model. Ya. Nah, kalau yang kami setting di RPS ini adalah bila mana kondisi pandemi masih belum memungkinkan untuk ujian praktik secara langsung. Ya. Namun kami berharap di waktu ujian tersebut sudah memungkinkan untuk bisa ke kampus, maka di seminggu sebelumnya lah katakan berdasarkan evaluasi kalau memungkinkan, maka nanti ujian praktiknya akan diselenggarakan secara langsung di lab ya, di kampus. Nah, terkait dengan ujian ini pula nanti jadwalnya akan kami susun. Jadi NIM sekian sampai sekian pelaksananya kapan, pengujinya siapa, lokasi di mana nanti akan segera kami tentukan. Jadi sementara begitu penjelasan tentang ujian praktik. Untuk detailnya nanti menjelang ujian akan kami share kepada PJ. Oke, kita lanjutkan di pertemuan ke-6. Ya, di pertemuan ke-6 kita sudah mulai membahas kondisi ortopedi secara khusus, dimulai dengan membahas kondisi fraktur, yang dilanjutkan di pertemuan berikutnya adalah amputasi. Di pertemuan ke-9 sesudah UTS itu nanti membahas frozen shoulder. Kemudian di pertemuan berikutnya membahas kondisi kongenital. Ya, 4 kondisi itu yang akan dibicarakan ya pada OT ortopedi. Ya. Kenapa hanya 4 kondisi tersebut? Karena mempertimbangkan kasus-kasus yang dirujuk ke unit terapi okupasi yang terjadi hingga hari ini. Ya. Jadi umumnya berkisaran antara fraktur, amputasi, frozen shoulder, dan kongenital. Untuk kondisi lain seperti rematik begitu, itu sudah tersampaikan di mata kuliah yang berbeda. Oleh karena itu, untuk osteoartritis, untuk rheumatoid arthritis, untuk trigger finger, untuk carpal tunnel syndrome, sepertinya dibahas di hand rehab mungkin ya, saya kurang tahu. Itu sudah dibicarakan di mata kuliah yang lain, sehingga di mata kuliah ortopedi ini tidak akan mengulang kembali. Nah, setelah pembahasan tentang kasus ortopedi tadi selesai, maka di pertemuan ke-11 harapannya mahasiswa bersama kelompok sudah berusaha untuk memfikskan ya laporan kasusnya. Oleh karena itu, proses penyusunan laporan kasus sebaiknya dimulai lebih awal. Jadi sejak minggu ini mungkin atau minggu depan Anda sudah mulai berproses dengan mencoba mencari kasus yang akan dikaji di dalam tugas kelompok. Nah, karena di minggu ke-11 adalah waktu untuk memfinalisasi laporan kasus, maka di minggu ke-11 ini pula, tepatnya di hari Jumat, jam 23.59 menit waktu Indonesia bagian Barat, tugas sudah harus dikumpulkan ke PJ untuk direkapitulasi. Dan oleh PJ nanti akan diteruskan ke kami selaku pengampu. Nah, pertemuan 12 dan selanjutnya ini adalah waktunya presentasi tugas.
Sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi, ya, kalau memperhatikan agenda akademik, perkuliahan terakhir di semester 4 itu pada minggu ini, ya, pada minggu ke-12 ini. Jadi, presentasi untuk yang pertemuan 13, 14, 13 dan 14 ini nanti akan, dan 15 ini nanti akan ditempatkan di, ya, ini di minggu ke-12. Atau jika tidak memungkinkan, ya berarti kita harus mencari waktu khusus untuk presentasi tugas ini. Ya, karena situasinya seperti itu, maka kita mencoba untuk menyesuaikan saja. Ya, jadi demikian penjelasan tentang rencana pembelajaran semester. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada? Oke. Kalau belum ada, kita lanjutkan ke penjelasan tugas. Nah, untuk penjelasan tentang tugas, formatnya relatif tidak jauh berbeda dengan tugas pada mata kuliah pada penyakit dalam dan bedah. Ya. Bedanya, kalau di sini kondisi yang dikaji adalah kondisi ortopedi. Ya, bedanya hanya itu saja. Terkait dengan pemilihan kasus pada kondisi ortopedi ini, Anda bisa mengambil dari kasus real, jadi berinteraksi langsung dengan klien, atau dengan dokumentasi video melalui YouTube atau yang lain, atau jika tidak lengkap, maka Anda bisa membuat ilustrasi kasus sendiri bersama kelompok. Jadi optionnya sama dengan di kondisi penyakit dalam dan bedah. Dan untuk langkah-langkahnya serta formatnya juga relatif sama. Ya. Hanya saja yang sepertinya saya lewatkan di penjelasan atau di format penyakit dalam dan bedah, itu adalah terkait dengan mencantumkan ini, kerangka acuan dan pendekatan yang digunakan. Ya, nanti di dalam mengerjakan laporan kasus untuk penyakit dalam dan bedah, tolong pada subbab ini ditambahkan ya. Jadi letaknya itu di setelah screening test dan screening task. Baru kemudian menentukan kerangka acuan atau pendekatan yang digunakan, baru berikutnya menentukan pemeriksaan lanjut yang sesuai tentunya dengan kerangka acuan. Oke, saya rasa itu terkait dengan penjelasan tugas. Untuk penilaian presentasi juga sama, yang berbeda hanya bobot penilaian. Kalau di penyakit dalam bedah itu 30%, kalau di sini 15%. Untuk bobot penilaian keaktifan partisipan dan keaktifan penyaji, di sini juga ada, hanya saja bobotnya berbeda ya. Ini 5%. Meskipun berbeda bobotnya, kami berharap saat sesi presentasi khususnya, Anda bisa aktif di dalam mengikutinya dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Begitu pula dengan penyaji, kami harapkan juga aktif dengan berusaha untuk memberikan respon ya atas pertanyaan dari audiens sesegera mungkin dan sebaik mungkin. Jadi itu terkait dengan penjelasan tugas dan presentasi. Ya. Semua materi ini nanti segera kami share ke PJ untuk segera bisa dicermati oleh Anda.
Oke, saya rasa itu saja penjelasan terkait tugas dan presentasi. Ada pertanyaan? Mohon maaf Pak Hendri, tadi sinyal saya agak susah untuk pengumpulan untuk tugas yang kelompok itu. Mhm. Kan tadi ada tugas kelompok nih Pak. Iya. Nah itu pengumpulan tugasnya itu kapan? Tadi sinyal saya. Oke. Di Oke, baik Mbak Linda. Untuk pengumpulan tugasnya, bentar kita lihat di RPS, sepertinya kok ada sedikit perbedaan ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Pak. Oke, terima kasih. Soalnya di sini ada informasi tentang sinyal yang tidak begitu baik. Ya, kalau di RPS tertulisnya di sini di pertemuan ke-11 ya. Tapi tadi di format itu kok pertemuan 10 ya. Jadi mungkin perlu disesuaikan apa. Yang benar pertemuan ke-11 ya. Karena ada kendala.